Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fatifala rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat kembali dipertemukan secara virtual di majelis online ini. Sama-sama kita belajar ilmu nahwu dari kitab Mutammimatul Ajurumiyah karya Al-Allamah Al-Khattab Al-Maliki rahimahullah wa ta'ala. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita masih dalam pembahasan bab na'at atau bab besarnya, induk babnya adalah kita dalam bab tawabi. Kemudian kita masuk ke jenis tawabi yang pertama, yaitu adalah tentang na'at atau yang biasa juga kita kenal dengan sifat. Mungkin sebagai murojaah sedikit, kita akan sedikit mengulang bahwasanya na'at atau sifat itu adalah tabi, yaitu isim yang mengikuti isim yang terletak setelah man'utnya, setelah kata yang disifatinya, dan dia mengikuti beberapa hal dari man'utnya. Yang utama tentu saja dalam hal i'rab. Al-mushtaq awil mu'awwalu bihi. Yang dia itu pada dasarnya adalah isim mushtaq, bukan jamid. Awil mu'awwalu bihi, atau bisa juga berasal dari isim jamid, namun bisa kita takwil ke dalam isim mushtaq. Dari definisi ini, al-mushtaq awil mu'awwalu bihi, maka ini akan mengeluarkan seluruh atau anggota lain dari tawabi', misalkan badal, ataf, dan lain sebagainya. Kemudian al-mubayyin li lafzi matbu'ihi. Kemudian dia mubayyin ay al-mughayyir awil mukhalif. Yang mana lafaz na'at ini berbeda dengan lafaz man'utnya. Kalau taukid kan dia ada yang lafaznya sama ataupun pakai jenis taukid yang lain, taukid maknawi. Tapi kalau taukid lafzi kan berarti dia lafaznya sama. Sedangkan kalau na'at dia memiliki lafaz yang berbeda dengan man'utnya. Karena dia fungsinya untuk menjelaskan sifat atau karakteristik dari man'utnya, yang tentu berbeda dengan zat dari man'ut itu sendiri. Nah, itu adalah ta'rif atau definisi dari na'at. Kemudian juga kemarin kita sudah membaca apa yang dimaksud dengan isim mushtaq. Di situ disebutkan ada 4, isim fa'il, maf'ul, sifat musyabbahah, sama isim tafdil. Yang mana nanti di bab setelah tawabi, nanti kita akan masuk ke bab tentang al-asma, al-amilah, amalan fi'li. Isim-isim yang bisa beramal sebagaimana amalan fi'ilnya. Nanti isim sifat ini, isim fa'il dan sebagainya akan kita bahas lebih lanjut lagi di bab setelahnya. Dan kemudian juga penulis menerangkan al-murad bil mu'awwalu bil mushtaq. Contoh-contoh kata yang bukan merupakan isim mushtaq tapi kita takwil kepada isim mushtaq. Karena hukum asal dari na'at itu adalah dia berasal dari isim mushtaq. Di antaranya kemarin kita sebutkan adalah ismul isyarah. Wa minha ismul isyarah. Wal ismul isyarah yu'awwal bil mushtaq. Isim isyarah itu bisa kita takwil kepada isim mushtaq. Kemudian yang kedua isim mausul. Dan yang ketiga adalah dzu bimakna sahib. Dzu bimakna sahib. Di mana dzu bimakna sahib adalah anggota atau juz dari asmaul khamsah. Asmaul khams. Dan ini laisa dzu al-mausulah. Dan ini bukan dzu yang bermakna mausulah yang merupakan lughahnya kabilah Toyi. Tapi dzu ini adalah dzu yang bermakna sahib yang merupakan juz'un atau bagian dari asmaul khamsah. Nah, yang kita kenal. Kemudian selanjutnya adalah asmaun nasab. Nama-nama nasab penisbatan terhadap kota, negara,
ataupun pemikiran, atau tokoh, dan lain sebagainya. Kemudian juga penulis menyebutkan wa min dzalika al-jumlah. Kemudian di antara bentuk kata yang pada dasarnya dia bukan isim mushtaq, bukan sifat, tetapi kita harus atau kita bisa takwil dia ke dalam isim mushtaq, yaitu adalah jumlah. Yaitu adalah jumlah fi'liyatan kanat au ismiyatan. Baik jumlah fi'liyah ataupun ismiyah. Namun sebagaimana kaidah yang kita sudah kenal bersama, bahwasanya jumlah yang terletak setelah isim nakirah maka dia adalah sifat. Jumlah yang terletak setelah isim nakirah maka dia sifat ataupun na'at. Sedangkan jumlah yang terletak setelah isim ma'rifat maka dia adalah hal. Oleh karena itu penulis sebutkan wa syaratul man'uti biha an yakuna nakiratan. Disyaratkan untuk menjadikan jumlah itu sebagai sifat adalah man'utnya harus nakirah. Man'utnya harus nakirah. Baik. Ilahnya apa kemarin? Ilahnya karena ketika kita takwil jumlah ke dalam isim mufrad, ke dalam isim mufrad, maka dia hukum asalnya adalah dalam bentuk nakirah. Dalam bentuk nakirah dan bukan ma'rifat. Sehingga isim nakirah ini dia harus mensifati isim yang juga nakirah. Karena antara na'at dan man'ut itu harus sama dari sisi ma'rifat dan nakirah. Na'tu yatba'u man'utahu fitan kiri wa ta'rifi. Na'at mengikuti man'utnya dari segi ma'rifat dan nakirahnya. Nah, sehingga ketika kita takwil jumlah tersebut ke dalam bentuk isim mufrad dan dia adalah nakirah, maka man'utnya itu harus nakirah. Kalau man'utnya ma'rifat, nah maka nanti jumlah tersebut akan menjadi hal. Karena sahibul hal itu syaratnya ma'rifat dan halnya harus nakirah. Baik. Kemudian penulis juga sebutkan wa na'tu yatba'ul man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa fi ta'rifihi wa tankirihi. Na'at itu mengikuti man'utnya. Atau sebelumnya wa kadzalikal masdar. Kemudian yang bisa juga kita takwil ke dalam bentuk isim mushtaq adalah masdar. Dan juga ada syarat dalam penggunaan masdar sebagai na'at atau sifat wa yalzamu ifraduhu wa tadhkiruhu. Dia harus senantiasa dalam bentuk mufrad mudzakkar. Apapun jenis man'utnya. Jadi kalau masdar itu kita jadikan sebagai sifat, maka dia harus dalam bentuk mufrad mudzakkar. Nah, dan ini penggunaannya harus sama'i, bukan qiyasi. Baik. Kemudian penulis mengatakan wa na'tu yatba'ul man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa fi ta'rifihi wa tankirihi. Na'at itu mengikuti man'utnya dari sisi marfu mansub majrurnya atau dari sisi i'rabnya wa fi ta'rifihi wa tankirihi. Kemudian juga dari segi ma'rifat dan nakirahnya. Nah, ini adalah sekali lagi hukum umum untuk na'at. Hukum umum untuk na'at. Karena nanti na'at akan terbagi menjadi dua. Yaitu na'at hakiki dan na'at sababi. Nah, na'at hakiki kemarin kita sudah bahas, yaitu adalah na'at yang merofakkan domir man'ut, domir mustatir pada na'at tersebut yang kembali kepada man'ut. Yang kembali kepada man'utnya. Itu adalah na'at hakiki. Nah, ini adalah na'at yang biasa kita kenal. Na'at yang biasa kita kenal. Kemudian penulis mengatakan tabi'ahu aidan fi tadhkirihi wa ta'nithihi wa fi ifradihi wa tatniyatihi wa jam'ihi. Kemudian na'at hakiki selain mengikuti segi i'rab dan segi ta'yin ma'rifat nakirahnya, maka na'at hakiki juga akan mengikuti man'utnya dari sisi jenisnya, yaitu tadhkir wa ta'nits, kemudian adatnya yaitu ifrad, mufrad, musanna ataupun jamaknya.
Nah, sehingga totalnya naat hakiki itu mengikuti man'utnya dalam 4 hal. Atau biasa kita kenal dengan yatba fi arba an-na'tu al-hakiki yatba'u man'utahu fi arba'atin min asyrah. Biasanya diistilahkan seperti itu. Kita akan membahas sedikit tentang pembagian atau taksim dari naat. Naat. Mana naat ini ada 2 macam. Naatu yang qasim ila qismain. Naat itu ada 2. Pertama dia adalah naat hakiki. Yang kedua adalah naat sababi. Yang kedua adalah naat sababi. Nah, naat hakiki itu adalah naat yang memiliki dhamir mustatir. Dhamir mustatir yang kembali kepada man'utnya. Sehingga dia mensifati man'utnya secara hakiki. Misalkan kita katakan, kita contohkan, Ja'a Zaidun al-Fadil. Misalkan. Ja'a Zaidun al-Fadil. Nah, Zaidun dia marfu sebagai fa'il jelas dari Ja'a al-Fadil, dia adalah naat untuk si Zaid. Zaid ma'rifat karena alam nama al-Fadil maka juga harus ma'rifat. Nah, al-Fadil adalah isim fa'il. Jelas ya? Insyaallah sudah teman-teman sudah tahu bahwasanya al-Fadil adalah isim fa'il. Di mana isim fa'il itu terkadang dia bisa beramal bagaimana amalan fi'ilnya. Ya, malu amala fi'lihi. Dia bisa beramal sebagaimana amalan fi'ilnya, di mana yang namanya fi'il itu pasti punya fa'il. Fi'il itu kan pasti punya fa'il, artinya dia merofakkan kata setelahnya. Kalau fi'il ya, kita membahas fi'il, maka dia punya fa'il yang marfu. Nah, bisa jadi dia domir mustatir, atau bisa juga berupa domir baris, atau bisa juga berupa isim zahir, bukan domir. Ya kan, kalau yang namanya fa'il. Nah, sekarang isim fa'il di sini, al-fadil, yang mana dia adalah naat posisinya, dia itu memiliki fa'il sebagaimana fi'ilnya. Kalau isim fa'il, dia umumnya itu bisa kita sandingkan dengan fi'il maklum, fi'il aktif. Sehingga dia memiliki fa'il, bukan naibul fa'il. Nah, kalau naat hakiki, maka dia fa'il dari isim fa'ilnya adalah domir mustatir, wujuban. Harus berupa domir mustatir yang kembali kepada man'utnya. Jelas sampai sini? Kalau domir naat hakiki, maka isim fa'ilnya ini harus memiliki fa'il yang berupa domir mustatir. Artinya apa? Dia nggak boleh berupa domir baris ataupun isim zahir. Tapi dia harus domir mustatir. Nggak boleh dia merofakan isim zahir setelahnya. Al-Fadil mufrad muzakkar. Maka dia punya domir huwa misalkan. Nah, huwa ini dia kembali kepada si Zaid. Dia kembali kepada si Zaid. Di huwa ini kembali kepada si Zaid. Nah, itu adalah maksud perkataan penulis summa in rafa'a dhamirul man'util mustatira fihi. Itu maksud dari naat hakiki. Jadi naat hakiki nggak boleh memiliki fa'il setelahnya yang berupa isim zahir ataupun dhamir baris. Tapi dia harus berupa dhamir mustatir. Artinya nggak kelihatan secara lafaz. Ini tuh huwa di sini nggak kelihatan sebetulnya. Kan kita taunya kalimatnya ja'a Zaidun al-Fadil. Nah, sekarang kita bahas al-Fadil di sini, dia mengikuti siapa? Si Zaid kan? Mengikuti si Zaid. I'rabnya mengikuti marfu. Ma'rifat nakirah mengikuti, mu'annats muzakkar mengikuti. Kemudian mufrad musanna jamak mengikuti. Jadi si Fadil ini mengikuti si Zaid. Nah,
berhubung domirnya ini kembali kepada kata yang diikuti oleh sifat fadil ini, maka ini namanya naat hakiki. Karena kata yang diikuti itulah yang menjadi tempat kembali si domir. Ataupun isim fa'il dari fadil. Ataupun fa'il dari isim fa'il fadil. Maka yang utama di sini adalah si Zaid. Nah, jadi apa namanya, itu hubungannya. Sehingga dia disebut naat hakiki. Karena dia secara hakikat, memang hakikatnya mensifati kata yang dia ikuti dalam segi i'rab, yaitu si Zaid. Zaid inilah yang fadil, yang utama. Nah, mafhum sampai sini ikhwat? Nah, kita kembali ke taksimnya. Nah, kalau naat hakiki, maka dia apa namanya? Dia yatsba, maka dia yatba'u man'u tahu di. Ini istilah yang mungkin kalau teman-teman nanti belajar lebih lanjut akan sering ketemu. Fi arba'atin fi arba' min sorry, pakai mu'annas atau fi arba' min asyra. Nah, hakiki itu mengikuti apa namanya? Man'utnya fi arba' min asyra. Dia mengikuti 4 hal dari 10 kemungkinan man'utnya. Apa saja yang dia ikuti? Pertama adalah kita punya 4 tinjauan. Kita punya 4 tinjauan. Pertama dari segi i'rab. Dari segi i'rab. Dan yang kedua, kita bahas i'rabnya dulu. I'rab itu ada berapa kalau isim? Ada 3, kan? Pertama adalah raf'un atau marfu'. Rafa. Yang kedua tsani nasbun. Tsalits khafdun au jarrun. Jadi totalnya ada berapa ini? Ada 3. Nah, kemudian sisi kedua yang diikuti oleh naat dari man'utnya adalah dalam at-ta'yin. Nah, di ta'yin ini ada 2. Ada yang ma'rifat, ada yang nakirah. Kemudian yang ketiga adalah an-nau'iyah. Atau sebut saja an-nau' biar gampang. An-nau' yaitu muzakkar sama mu'annas. Jenisnya apakah dia laki-laki ataukah perempuan. Ini adalah sisi ketiga yang diikuti oleh naat dari man'utnya. Kemudian sisi yang keempat dan yang terakhir adalah apanya, berarti al-adat, jumlahnya. Dari segi kuantitasnya. Adat itu sendiri kan ada, apa yang pertama? Mufrad. Yang kedua ada musan. Nah, yang ketiga ada dia ada jam'un. Nah, sehingga totalnya ada berapa nih? I'rab ada 3, ta'yin ada 2, nau' ada 2, adat ada 3. 3, 2, 2, 3, totalnya ada 10. Nah, ini diistilahkan oleh para ulama, para nuhat, yaitu na'at yatsba'u man'utahu fi arba'atin min asyra. Naat hakiki, ana spesifikan, naat hakiki itu mengikuti man'utnya dalam 4 dari 10 kemungkinan. 4 itu maksudnya adalah i'rab, dia mengikuti salah satu dari 3 i'rab. Kemudian ta'yin, dia mengikuti salah satu dari 2 kemungkinan ta'yin, ma'rifat atau nakirah. Nau, dia mengikuti salah satu dari kemungkinan nau, yaitu muzakkar atau mu'annas. Adat, dia mengikuti salah satu dari 3 kemungkinan adat, yaitu mufrad, musanna atau jama'. Sehingga kalau satu-satu diambil ada 4 dan total akumulasi
keseluruhan kemungkinan keadaan yang diikuti naat oleh dari man'utnya itu ada 10. Maka naat hakiki yatba'u man'utahu fi arba'atin min asyrah. Mengikuti 4 hal dari 10 hal kemungkinan man'utnya. Nah, mafhum ya sampai sini? Ada yang? Ya, mungkin kalau antum belajar Qatrun Nada atau kitab lainnya, kitab klasik, nanti ketemu istilah ini, fi arba min asyrah. Tapi nanti kalau naat sababi, maka dia yatsba'u man'utahu fi itsnaini min khamsah. Nanti insyaallah akan kita bahas. Nah, itu sedikit murojaah dari materi kita sebelum. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Fal nuwasil darsana. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita akan mandadkhul, kita masuk ke bab an-na' tu as-sababi. Sekarang kita masuk ke jenis naat yang kedua, yaitu naat sababi. Kita akan membaca penjelasan mu'alif tentang an-na' tu as-sababi. Bismillah, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa in rafa an-na' tu al-isma al-zahira awit dhamir al-bariz. Nah, kalau naat ini dia merofakkan isim zahir atau dhamir baris, atau dengan kata lain, kalau naat ini yang mana dia adalah isim mustaq yang ya'malu amala fi'lihi, yang beramal seperti amalan fi'ilnya, artinya memiliki fa'il, tapi berupa isim zahir ataupun berupa dhamir baris, bukan berupa dhamir mustatir. Kalau dhamir mustatir tadi adalah naat hakiki. Nah, sekarang dia berupa punya fa'il tapi berupa isim zahir ataupun dhamir baris. Nah, maka ini yang disebut dengan naat sababi. Ini yang disebut dengan naat sababi. Ketika naat itu memiliki fa'il berupa isim zahir ataupun dhamir baris, maka dia adalah naat sababi. Mafhum? Sampai sini, ikhwah? Lam yu'tabar halul man'uti fit tadhkiri wa ta'nitsi wal ifradi wa tatniyati wal jam'i bal yu'tan na'tu hukmal fi'li. Nah, ketika dia adalah naat sababi, maka kondisi dari man'utnya itu tidaklah diikuti oleh naatnya. Dalam hal apa? Pertama, dalam dua hal. Pertama, dalam segi tadhkir, ta'nits, itu dari segi muzakkar sama muannasnya, dari segi jenisnya. Jadi kalau man'utnya muzakkar atau muannas, maka itu bukan hal yang menentukan jenis dari naatnya. Itu enggak dilihat oleh naatnya, lam yu'tabar. Kemudian sisi yang kedua yang diabaikan oleh naatnya, yang tidak diikuti oleh naatnya adalah ifrad wa tasniyah wal jam'. Dari segi adat jumlahnya. Mau dia man'utnya itu mufrad, musanna atau jamak, bodoh amat. Istilahnya gitu. Naatnya itu enggak peduli, enggak melihat kepada man'utnya dari segi itu. Jelas ya sampai sini? Bal yu'ta an-na'tu hukmal fi'li. Bahkan tetapi naatnya ini itu akan dihukumi sebagaimana fi'il. Dihukumi sebagaimana fi'il. Apa hukum fi'il itu? Apa hubungan antara fi'il dan fa'il? Man yujib, siapa yang mau jawab? Gimana fa'il ini mempengaruhi fi'ilnya? Siapa yang ingat dalam bab fi'il? Keterkaitan antara fi'il dan fa'il bagaimana? Kalau misalkan fa'ilnya itu mufrad, musanna, jamak, fi'ilnya bagaimana? Apabila fa'ilnya mufrad, musanna, jamak, fi'ilnya harus tetap mufrad, Ustaz. Mumtaz. Hukum yang pertama, yulazimul fi'lu hal ifrada. Fi'il itu senantiasa mufrad apapun jenis fa'ilnya. Mau dia mufrad, musanna, ataupun jamak. Mumtaz. Kemudian hukum yang kedua dari segi keterkaitan antara fi'il dan fa'il dari segi jenis muzakkar muannas
Kaif ma hukmuhu? Harus sama jenisnya Ustaz. Apabila Ya. fa'ilnya muzakkar, fi'ilnya harus muzakkar juga. Nah, mumtaz. Secara umum, maka fa'il itu harus sama atau sama jenisnya. Fa'il muzakkar, maka fi'il muzakkar. Fa'il muannas, maka fi'il muannas. Ini adalah hukum dasar atau aturan umum pada pembahasan fi'il dan fa'il. Nah, seperti itulah kita memperlakukan na'at sababi. Jadi, na'at sababi, dia kita membahas hubungan na'at sababi dengan man'utnya terlebih dahulu. Na'at sababi itu terhadap man'utnya itu dia mengabaikan dua hal. Pertama, muzakkar mu'annas. Yang kedua, jumlah dari man'utnya. Berarti sisanya apa yang diikuti oleh na'at ini? Kalau kita lihat kembali ke na'at hakiki, ada 4 sisi tinjauan yang diikuti na'at dari man'utnya. Dari segi i'rab, ta'yin, nau, dan adat. Nah, karena nau dan adat itu diacuhkan atau diabaikan oleh na'at sababi, maka yang tersisa yang diikuti oleh na'at sababi hanyalah dari segi i'rab dan ma'rifat nakirohnya. Jelas sampai sini? Na'at sababi mengikuti man'utnya hanya dalam dua hal. I'rab dan ta'yin, ma'rifat nakirohnya. I'rab ada 3, marfu, mansub, majrur. Ta'yin ada 2, ma'rifat nakiroh. Dari sinilah muncul istilah na'tun sababiyun, an-na'tu as-sababi yatba'u man'utahu fi itsnaini min khamsah. Karena kita masuk ke pembahasan na'at sababi. Nah, na'at sababi dia yatba' man'utahu fi itsnaini min khamsah. Ini min khamsah. Dia mengikuti 2 dari 5 kemungkinan kondisi man'utnya. Yaitu dari segi i'rab sama ta'yinnya saja. Dari segi i'rab sama ta'yinnya saja. Bagaimana yang teman-teman bisa lihat di layar. Mengikuti salah 2 dari 5 kemungkinan. 1 dari i'rab, 1 dari ta'yin. Dan total akumulasi kemungkinannya, peluangnya itu ada 5. 2 dari 5. Nah, jelas hubungan antara na'at sababi sama man'utnya. Kemudian kita akan membahas hubungan antara na'at sababi sama fa'ilnya. Karena baik na'at hakiki maupun na'at sababi itu sama-sama punya fa'il. Tapi bedanya sekali lagi na'at hakiki fa'ilnya adalah dhamir mustatir, sedangkan na'at sababi fa'ilnya adalah dhamir bariz ataupun isim zahir. Nah, hubungan na'at sababi dengan fa'ilnya ini, dia selayaknya hubungan fi'il dan fa'il yang biasa, yang normal. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Aqilah tadi. Maka ketika fa'ilnya na'at sababi ini, muzakkar atau mu'annats, maka na'at sababi akan mengikuti fa'ilnya tersebut. Kemudian yang kedua, dari segi jumlah, mau fa'ilnya itu mufrad musanna jamak, maka na'at sababinya ini tetaplah harus mufrad karena dia dihukumi sebagaimana fi'il. Nah, sampai sini jelas Ikhwah? Baik. Kita lanjutkan membacanya. Oleh karena itu walihadza bayanal musannif bi qoulihi fa in kana fa'iluhu mu'annatsan unnitha. Oleh karena itu, penulis menjelaskan di sini, kalau fa'il dari na'at sababinya ini adalah mu'annats, maka fi'ilnya atau na'at sababinya ini haruslah di-ta'nits. Wa in kanal man'utu bihi mudzakkaron. Meskipun man'ut dari na'at sababinya itu adalah mudzakkar. Wa bil aksi, sebaliknya, wa in kana fa'iluhu mudzakkaron dzukkira. Kalau fa'ilnya itu mudzakkar, maka na'at sababinya harus juga ikut mudzakkar. Wa in kana al-man'utu bihi mu'annatsan, walaupun man'utnya itu mu'annats. Ini dari segi nau atau jumlah. Wa yusta'malu bi lafdzil ifradi wa la yutana wa la yujma'. Sedangkan dari segi adat atau kesetaraan bilangan, maka
na'at sababi itu yusta'malu bilafzil ifrad. Dia selamanya menggunakan lafal mufrad sebagaimana hukum fi'il yang selalu mufrad. Wala yustana wala yujma', dan dia tidak perlu dimusanakan ataupun dijamakkan. Nah, sampai sini jelas ya, insyaallah. Kita akan melihat contoh supaya lebih jelas. Taqulu ja'a Zaidun al-qa'imatu ummuhu. Ja'a Zaidun al-qa'imu ummu. Al-qa'imatu ummuhu. Al-qa'imatu ummuhu. Zaid datang, atau kita terjemahkan bebas. Zaid yang ibunya sedang berdiri itu ja'a, telah datang. Nah, ini adalah contoh susunan kata yang mengandung na'at sababi. Dalam pembahasan na'at sababi, maka dia ada 3 komponen atau 3 unsur. Pertama adalah na'atnya itu sendiri. Yang kedua adalah man'utnya. Dan yang ketiga adalah fa'il dari na'at sababi. Coba disebutkan. Siapa di sini? Ibrahim. Aina an-na'tu wa man'utuhu wa fa'ilu na'tihi. Na'atnya yang mana? Na'at sababinya? Al-qa'imatu, Ustaz. Nah, entah sini adalah na'at sababi. Keluar. Betul, Ustaz. Betul. Baik. Al-qa'imatu adalah na'at sababi. Cuma aina al-man'ut, mana man'utnya? Man'utnya ummuhu. Man'utnya adalah ummuhu. Baik. Insyaallah, Ustaz. Hunaka ra'yun akhar atau ada pendapat yang lain? Zaid, Ustaz. Zaid. Nah, mumtaz. Yang lebih tepat adalah si Zaid. Apakah si qa'imah ini mengikuti i'rabnya ummu ataukah mengikuti i'rabnya si Zaid? Jawabannya adalah mengikuti i'rabnya si Zaid. Jadi man'ut dari na'at sababinya dia adalah si Zaid. Berarti sisanya adalah fa'il dari al-qa'imah atau na'at sababinya. Yaitu siapa? Sisanya? Ummu. Mumtaz. Sisanya adalah ummu. Sekarang kita bahas al-qa'imatu. Nah, si Z adalah man'utnya. Al-qa'imah adalah na'at sababinya. Nah, di sini al-qa'imatu i'rabnya adalah marfu. Kenapa marfu? Li'annahu yatba'u man'utahu wa huwa Zaidun. Karena dia mengikuti man'utnya yaitu si Zaid. Dari segi i'rab. Berarti si Zaid. Cuma min haitsu ta'rifihi aw tankirihi, min haitsu ta'rifu aw tankiruhu, dari segi ma'rifat nakirahnya al-qa'imah si na'at sababinya ini juga mengikuti si Zaid atau man'utnya. Anda ngomongnya kecepatan enggak? Mudah-mudahan enggak ya. Dari segi ma'rifat nakirahnya, maka si qa'imah ini mengikuti si Zaid. Zaid adalah ma'rifat karena isim alam, nama orang, person. Oleh karena itu, qa'imah atau na'at sababinya dia juga harus ma'rifat juga. Makanya dia di sini ada alif lamnya. Kemudian yang kedua, hubungan antara na'at sababi dengan fa'ilnya. Nah, ummu di sini dia dibaca apa? Marfu. Kalau ditanya dia marfu sebagai apa? Maka jawabannya apa? Marfu'un ala Marfu'un al-ha'nya kan mudhafun. Jabatan primernya dulu disebutkan dia. Hah? Fa'ilun li qa'imah. Li qa'imah. Mumtaz, barakallahu fiik. Ummu naqra'u marfu'an, naqra'uhu marfu'an. Kita baca dia sebagai isim marfu. Marfu sebagai apa? Jawabannya sebagai fa'il dari al-qa'imah. Mumtaz.
Karena al-qaimah adalah isim fa'il. Saya malu amala fi'lihi. Bisa beramal sebagaimana amalan fi'ilnya. Artinya bisa punya fa'il, bisa punya maf'ulun bihi. Nah, jelas sampai sini? Karena dia di sini fi'ilnya lazim, fi'il intransitif, nggak butuh objek, maka dia hanya butuh kepada fa'il saja. Nah, makanya kita baca marfu. Nah, di sini apa namanya? Nah, sababi itu dari segi jenis dia tergantung dari fa'ilnya itu siapa. Sebagaimana fi'il. Karena dia isim fa'il itu kita anggap sejajar atau kita sejajarkan dengan fi'il, maka dia juga memiliki hukum fi'il. Nah, kalau fa'ilnya mu'annas, maka dia pun mu'annas. Nah, karena fa'ilnya ummu, ibu, tentu dia harus mu'annas juga. Makanya kita kasih tanda tak marbutoh. Tak marbutoh karena dia adalah fa'ilnya adalah ummu, mu'annas. Kemudian yang kedua dari segi jumlah, kata penulis gimana tadi? Wa yusta'malu bilafdzil ifradi wala yutana wala yujma. Fi'il itu selamanya atau na'at sababi selamanya mufrad sebagaimana fi'il. Dia tidak perlu dimusanakan ataupun dijamakkan. Maka dia pakai fi'il isim mufrad. Sampai sini jelas ya. Ini kita bahas hubungannya dulu. Hal min soal sampai sini. Ada pertanyaan? Kalau kemudian kita bahas dari segi makna. Al-qaimah kita katakan na'at. Zaid adalah man'ut. Tapi apakah al-qaimah itu na'at untuk si Zaid? Siapa yang belum menjawab? Al-qaimah ini dia pada dasarnya mensifati siapa? Wah, pada mustami nih. Ya udah. Al-Lutfi. Al-qaimah di sini dia mensifati siapa? Siapa yang berdiri pada kalimat ini? Man huwa al-qaimah? Man hiya al-qaimah? Ummu. Ummu. Jadi dia mensifati Zaid atau ummu? Ummu. Ummu, mumtaz. Nah, dia mensifati si ummu. Jadi yang berdiri adalah ummu, bukan si Zaid. Padahal dia mengikuti Zaid. Karena Zaid adalah man'utnya, ya kan? Oleh karena itu dia dikatakan na'at sababi, bukan hakiki. Kalau hakiki, dia mensifati man'utnya secara hakikat, secara real. Tapi kalau na'at sababi, dia tidak mensifati man'utnya, tapi mensifati fa'il yang terletak setelahnya. Itulah dia disebut na'at sababi, tidak mengikuti man'utnya. Tapi karena masih ada keterkaitan hubungan antara na'at man'ut ini, dia dinamakan na'at atau bagian dari na'at dan tergolong na'at sababi. Nah, sampai sini jelas ya Ihwa? Ada yang mau ditanyakan? Jadi si Zaid ini berdiri apa enggak di kalimat ini? Jawabannya wallahu a'lam, enggak tahu. Bisa berdiri, bisa enggak. Karena kan kalimat ini juga tidak menafikan si Zaid sedang berdiri. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya, waja'at Hindun al-qaimu abuha. Nah, na'at sababinya Hindun, kemudian na'at sababinya al-qaimu, dia mensifati abuha. Fa'ilnya adalah abuha berupa isim zahir. Hindun adalah man'utnya. Nah, kita lihat al-qaim, dia itu mengikuti man'utnya cuma dalam dua hal. Yaitu i'rabnya, karena man'utnya marfu, Hindun sebagai fa'il, maka dia pun marfu, al-qaimu. Kemudian karena Hindun dia ma'rifat, maka dia kita kasih alif lam. Tapi berhubung fa'il dari al-qaim adalah abuha, maka dia muzakkar, al-qaimu. Nah, dan dia dalam lafaz mufrad. Jelas ya? Kemudian wataqulu marartu bi rajulin qaimatin ummuhu. Nah, kita lihat sekarang dalam bentuk nakirah, rajulin dia isim nakirah, maka na'at sababinya juga nakirah. Dari segi i'rab dia na'at sababinya qaimatin, man'utnya adalah rajulin. Dan na'at sababi yatba'u man'utahu fi itsnaini min khamsin. Yaitu dalam segi i'rab dan jumlahnya. Ma'rifat nakirahnya.
Rajulin nakirah dan majrur, maka na'at sababinya nakirah plus majrur. Dan berhubung fa'ilnya muannas ummuhu, maka dia kita kasih tanda ta'nis berupa ta marbutah. Tsumma wa bi imra'atin qa'imin abuha. Bi imra'atin man'utnya muannas majrur, maka na'at sababinya muannas salah. Man'utnya nakirah majrur, maka na'at sababinya nakirah majrur. Berhubung fa'ilnya abu, ayah, maka dia muzakkar, qaim. Nah, kemudian wa marartu bi rajulaini qaimin abuhuma. Saya melewati dua orang laki-laki yang bapak keduanya itu berdiri. Nah, man'utnya rajulaini majrur nakirah, maka na'at sababinya majrur nakirah. Fa'ilnya abu, maka na'at sababinya muzakkar juga. Wa marartu bi rijalin qaimin abuhum. Nah, birijalin man'utnya nakirah majrur, maka na'at sababinya nakirah majrur. Fa'ilnya aba'u, dia adalah jamak. Tapi fi'ilnya atau isim fa'ilnya atau na'at sababinya tetap dalam bentuk mufrad dan muzakkar, aba'u. Baik. Sampai sini mafhum ya ikhwah? Ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Bahwasanya na'at sababi itu dihukumi sebagaimana fi'il. Artinya kalau fi'ilnya itu fa'ilnya itu mufrad ke, mutsanna ke atau jamak, maka fi'il wajib tetap dalam bentuk mufrad. Nah, ini pendapat yang masyhur. Ba'da setelah ini Pak Kolil kita akan membaca pendapatnya Sibawayh yang mana beliau memiliki ra'yu yang sedikit berbeda. Tapi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melihat ra'yu Sibawayh, pendapat Imam Nahwu Sibawayh. Jika dalam permasalahan na'at sababi, jika fa'il dari na'at sababinya ini adalah jamak, seperti contoh yang terakhir, yaitu wa marartu birijalin qaimin aba'uhum. Wa marartu birijalin qaimin aba'uhum. Saya berjalan melewati atau berpapasan dengan para lelaki yang ayah-ayah mereka itu berdiri. Penulis mengatakan illa anasibawaihi. Nah, kalau Sibawayh beliau ini memiliki pendapat yang berbeda dibanding pendapat yang masyhur, yaitu fi'il tetap mufrad. Qala fi ma idza kana al-ismul marfu'u bin na'ti jam'an. Kalau isim marfu' atau kita dalam bahasa lain fa'il dari na'at sababinya ini adalah jamak, al-mitsalil akhir, seperti contoh yang terakhir yaitu marartu birijalin qaimin aba'uhum, maka pendapat beliau adalah fal ahsanu fin na'ti an yujma'a jam'a taksirin. Maka yang lebih baik itu na'at sababinya kita jadikan jamak taksir, tidak dalam lafaz mufrad sebagaimana pendapat yang masyhur, tapi kita jadikan dia jamak taksir. Fayuqalu, maka kita katakan marartu birijalin qiyamin aba'uhum. Saya berjalan berpapasan dengan orang-orang yang ayah mereka itu berdiri. Nah, kita tidak menggunakan lafaz qaimin dalam bentuk mufrad, tapi dengan jamak taksir. Bukan jamak muzakkar salim ya, bukan jamak salim juga, tapi dengan jamak taksir. Ini yang ahsan, yang paling baik inda Sibawayh, menurut beliau Imam Sibawayh rahimahullah. Marartu birijalin qiyamin aba'uhum wa marartu birajulin qu'udin ghilmanuhum. Fahuwa afsahu, maka contoh-contoh tadi dengan jamak taksir itu lebih fasih daripada qaimin aba'uhum, daripada kita menggunakan lafaz mufrad.
wa qa'idin ghilmanuhu, yang bil ifradi, dengan menggunakan lafaz mufrad. Jadi kesimpulannya menurut Imam Sibawai, beliau mengatakan yang paling sahih, paling fasih menurut beliau adalah menggunakan jamak taksir kalau fa'il dari na'at sababinya adalah jamak. Nah, ini yang paling afdol. Sampai sini jelas ya Ikhwah? Ini cuma tambahan maklumat aja. Kemudian urutan kefasihan yang kedua dalam kasus yang sama, yaitu fa'ilnya adalah jamak, fa'il dari na'at sababinya adalah dalam bentuk jamak, maka wal ifradu kama taqaddama afsahu min jam'it tashihi. Kemudian kalau fa'il na'at sababinya ini jamak, maka lafaz mufrad itu lebih afsah, lebih fasih daripada jamak salim. Jamak muzakkar salim ataupun muannats salim. Nahu marartu birijalin qa'imina aba'uhum wa rajulin qa'idina ghilmanu. Baik. Walhasil, maka kesimpulannya yang paling sahih menurut Sibawai dalam kasus fa'il dari na'at sababinya itu adalah jamak. Yang pertama apa? Berarti dia na'at sababinya harus bentuk jamak taksir. Jamak taksir. Kemudian asani yang tingkat yang paling fasih yang kedua adalah dalam bentuk ifrad atau mufrad. Kita sebut saja mufrad biar gampang. Asani mufrad. Yang ketiga asalit adalah jam'ut tashih atau jamak salim. Ini yang paling tidak sahih atau gimana ya? Kesahihannya tingkatnya paling bawah lah. Paling nggak sahih nanti dikiranya syaz atau gimana. Nah, yang ketiga adalah jamak tashih atau jamak salim. Jamak salim lah yang lebih familiar. Jadi yang paling sahih atau paling fasih, ya, paling fasih inda Sibawahi. Ingat ya, ini inda Sibawahi, bukan yang masyhur. Yang pertama adalah jamak taksir, kemudian yang kedua adalah yang di bawah jamak taksir adalah mufrad, dan yang tingkat kefasihannya paling bawah adalah jamak salim. Jelas, Ikhwah, sampai sini? Hal min soal, ada yang mau ditanyakan? Tanya Ustaz. Ini kalau kita jadikan jumlah fi'liyah aja Ustaz, kenapa Ustaz? Perbedaannya apa kalau naatnya itu jumlah fi'liyah Ustaz? Naatnya jumlah fi'liyah. Berarti bukan isim, seperti itu maksudnya. Iya Ustaz. Ini kan kalau kita takwil kan sebenarnya naatnya kan jumlah fi'liyah gitu ya Ustaz? Iya. Bisa dengan syarat man'utnya itu harus nakiroh. Seperti yang sudah kita sebutkan di awal. Oh, jadi kalau kayak gini kita jadikan jumlah fi'liyah nanti jatuhnya ke ya Ustaz ya? Ke hal ya Ustaz? Unta. Jatuhnya bisa ke hal. Oh iya. Syukuran Ustaz. Karena apa? Karena kembali lagi kaidahnya tadi, ketika kita mentakwil jumlah fi'liyah ataupun ismiyah ke dalam isim mufrad, maka dia hukum asalnya itu dalam bentuk nakirah. Sehingga baik dia naat sababi ataupun naat hakiki, mereka berdua ini harus sama dengan man'utnya dari segi ma'rifat nakirahnya. Ya. Makanya disyaratkan tadi, yang penting man'utnya itu nakirah. Kalau dia man'utnya ma'rifat, maka nanti jatuh kepada ini kayaknya terjebak gitu ya. Dia nanti kita i'rab atau kita tentukan jabatannya sebagai hal. Karena sahibul halnya ma'rifat dan halnya itu nakirah, cocok. Nah, wallahu a'lam. Nah, penulis kemudian menyebutkan hadhihi amsilatun na'ti ar-rafi'i lil ismi adh-dhahir. Nah, ini adalah contoh-contoh na'at sababi yang memiliki fa'il berupa isim dhahir.
Tadi kita sudah singgung di awal bahwasanya na'at sababi itu punya dua macam fa'il. Bisa bisa isim dhahir, atau yang kedua adalah dhamir baris. Dhamir baris. Nah, sekarang kita akan melihat contoh na'at sababi yang memiliki fa'il berupa dhamir baris. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa mithalun na'ti rafi'i lidhamiril barizi qauluka. Contoh na'at sababi yang merofakkan dhamir baris atau memiliki fa'il berupa dhamir baris adalah ucapanmu ja'ani ghulamu imra'atin dharibatuhu hiya. Telah datang anak dari perempuan yang dipukul olehnya. Yang anak ini dipukul oleh si perempuan ini. Agak belibet. Ja'ani ghulamu imra'atin dharibatuhu hiya. Ja'ani ghulamu imra'atin dharibatuhu hiya. Gulamu kita baca marfu sebagai fa'il dari ja'a. Imra'atin kita baca majrur sebagai mudhafun ilaihi dari gulam. Dharibatuhu kita baca marfu sebagai apa ini? Man yajib. Dharibatuhu kita baca marfu sebagai apa? Dharibatu marfu'un ala contoh di kitab ja'ani gulamu imra'atin dharibatuhu hiya. Sudah ketemu contohnya? Nah, pertanyaannya dharibatu itu kita baca marfu sebagai apa? Ja'ani gulamu imra'atin atau ja'ani gulamu imra'atin dharibatuhu hiya. Sudah ketemu? Contoh na'at sababi yang memiliki fa'il dhamir baris yang pertama. Na'at sababi untuk siapa na'atnya? Untuk gulam. Untuk gulam, mumtaz. Kemudian yang kedua, hiya di sini adalah dhamir muttasil apa munfasil? Munfasil. Dhamir baris yang munfasil karena terpisah dari fiilnya. Nah, hiya di sini dhamir munfasil fi mahalli raf'in. Sebagai apa? Sebagai fa'il dari dharibatu. Sebagai fa'il dari dharibatu. Nah, sehingga dalam kalimat ini ada na'at sababinya. Dharibatu dia adalah na'at sababinya. Kita lingkari dengan lingkaran merah di layar, teman-teman bisa lihat. Kemudian na'atnya adalah siapa tadi? Gulamu. Man'utnya adalah gulam. Nah, gulamu dia marfu dan nakiroh. Ya kan? Marfu dan nakiroh. Dharibatuhu dia juga marfu dan nakiroh. Di sini mudhof ilaih kepada dhamir muttasil. Dhamir muttasil itu ma'rifat. Berarti dia nakirah atau ma'rifat? Dharibatu. Ma'rifah. Ijma'an. Perhatikan di sini bahwasanya mudhof ilaihnya itu berupa isim apa? Isim sifat ya kan, isim fa'il ya kan, isim sifat. Kemudian mudhofnya adalah isim sifat. Kemudian mudhof ilaihnya adalah ma'mul dari isim sifat tersebut. Dia adalah maf'ul bih dari isim sifat tersebut, yaitu dhamir muttasilhu kembali kepada si gulam yang dipukul oleh si imro'atin ini. Maka mudhofnya isim sifat, mudhof ilaihnya adalah ma'mul dari isim sifat. Nah, ini namanya idhofah apa namanya ini? Ada yang ingat? Namanya idhofah lafziyah. Karena idhofah min haitsul faidah itu terbagi menjadi dua. Ada idhofah maknawiyah, idhofah yang biasa kita kenal, dan idhofah lafziyah. Idhofah maknawiyah itu status ma'rifat nakirohnya tergantung dari mudhof ilaihi. Sedangkan idhofah lafziyah atau idhofah yang ghairu mahdin, maka dia tidak terpengaruh dengan ma'rifat nakiroh dari mudhofun ilaihi. Karena dia fungsinya cuma meringankan lisan saja. Sehingga di sini kita tidak
bisa menjustifikasi daribatuhu sebagai ma'rifat karena dia idhofah lafziyah, bukan idhofah maknawiyah atau idhofah mahdun. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat pembahasan mudhof ilaih lagi, majrurun bil idhofah, di situ nanti ada pembahasan idhofah maknawiyah dan idhofah lafziyah. Intinya adalah di sini idhofah lafziyah dan status di sini kita tidak bisa menentukan status ma'rifat nakiroh. Artinya dia bebas bisa kalau mau ma'rifat nakiroh gitu. Mafhum ya? Nanti silakan dirujuk ke pembahasan idhofah. Jadi di sini nggak masalah kita jadikan dia sifat untuk isim nakiroh karena dia idhofahnya lafziyah. Nah, kemudian yang ketiga adalah dia. Dia adalah fa'il dari doribatu. Nah, fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya atau isim fa'ilnya atau na'at sababinya juga harus mu'annas. Baik. Nah, hanya saja di sini fa'ilnya berupa domir bariz, yaitu domir munfasil dia. Paham ya, Wah, sampai sini? Nah, ini sebetulnya sama saja kita katakan ja'ani gulamu mura'atin bla bla bla. Dorobatku. Iya. Ini sama aja kita katakan seperti ini. Ja'ani gulamu imra'atin doribatuhu hiya sama dengan ja'ani gulamu imra'atin dorobathu hiya. Ini adalah contoh na'at sababi yang merafa'kan dhamir baris. Kemudian contoh yang kedua, ja'ani ummatu wa ja'atni amatu rajulin doribuha huwa. Penjelasannya sama dengan yang pertama, wa ja'ani gulamu rijalin doribuhu hum. Baik. Ila huna hal min soal ikhwas. Fahimtum au bingung tum? Insyaallah teman-teman ana yakin sudah ini ya, paham. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Karena Ustaz, Nah, fadhol. berarti yang doribathu ini nakiro Ustaz ya, karena cocok kalau disandingkan sebagai naatnya gulamu imro'atin Ustaz ya. Oh, fi'il ini, dorobathu ini. Iya. Nah, maksud. Ya, mumtaz. Sahih. Seperti itu. Nah, memang idhofah irodah. Aduh, idhofah lafziyah itu bisa kita takwil ke dalam bentuk fi'ilnya. Kurang lebih sama doribatuhu hiya itu sama dengan dorobathu hiya. Nanti sekali lagi bisa dirujuk ke pembahasan majrurun bil idhofah. Di situ ada idhofah lafziyah. Nah, khotimah sebagai penutup kita akan membahas aghradu an-na'ti wa fawaiduhu. Nah, ini ringan saja. Kita akan membahas tujuan dari na'at dan faidahnya atau maknanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita baca untuk pembahasan penutup kita di malam ini aghradu an-na'ti wa fawaiduhu. Tujuan-tujuan menggunakan na'at serta faidah dari na'at itu sendiri. Faidah na'at itu ada, kalau kita bagi menjadi dua kelompok besar, faidah na'at itu ada dua. Pertama faidah pokok, faidah utama, dan yang kedua adalah faidah tambahan. Nah, yang faidah utama itu adalah dua yang pertama, yaitu takhsisul man'uti in kana nakiratan. Faidah pokoknya itu ada dua. Pertama untuk mentaksis man'ut kalau na'atnya itu nakirah atau man'utnya itu nakirah. Contohnya adalah marartu bi rajulin shalihin. Saya berpapasan dengan lelaki yang soleh. Lelaki yang mana yang dimaksud gak jelas. Nah, lelaki ini banyak. Kalau kita tinjau dari sudut pandang ketakwaan atau kesolehan seorang lelaki, ada yang soleh banget, ada yang soleh aja, ada yang kurang soleh, ada yang bejat, dan seterusnya. Nah, karena dia nakiroh, rojulnya juga nggak tahu siapa kan. Kita mukhatab, baik yang berbicara ataupun yang diajak bicara, atau yang diajak bicara itu belum nangkap siapa rojul yang dimaksud. Oleh karena itu, kita kerucutkan dengan solih.
saya berjalan melewati lelaki yang soleh. Oh, berarti yang dimaksud itu dia mempersempit makna dari rojul ini. Karena rojul kan tadi macam-macamnya, mulai dari yang paling soleh ada, yang paling bejat juga ada. Dengan naat soleh ini, maka nakiroh, isim nakiroh rojul ini itu akan lebih dikerucutkan lagi, lebih dipersempit maknanya lagi. Cakupannya itu lebih sempit. Oh, pokoknya lelaki yang soleh. Meskipun di situ masih ada sisi ketidakjelasannya. Karena masih nakiroh. Walaupun sudah mukhassas, sudah ditaksis. Jelas ya ikhwah sampai sini. Jadi kalau man'utnya nakiroh, maka dia tujuan naat itu untuk mentaksis, mengkhususkan, mengerucutkan, atau mempersempit cakupan dari isim nakiroh tersebut. Kemudian yang kedua adalah tawdihuhu in kana ma'rifatan. Menjelaskan siapakah yang dimaksud kalau isim atau man'utnya itu ma'rifat, berupa isim ma'rifat. Jadi kalau isim ma'rifat itu kan artinya isim yang antara mutakalim sama mukhatab itu sama-sama sudah paham siapa yang sedang dibicarakan, ya kan? Nah, terkadang ada dua sosok yang kita sama-sama kenal tapi memiliki nama yang sama, atau bahkan lebih dari dua misalkan. Bisa jadi 5 orang namanya. Yang paling sering siapa sih? Orang Indonesia misalkan Dul, atau misalkan Agus. Nah, Agus ini banyak biasanya. Sampai ada voucher yang namanya Agus di hari itu bisa makan bakso gratis di bulan Agustus kan gitu. Kadang-kadang ada yang gitu kan, saking banyaknya yang namanya Agus. Nah, kita sudah sama-sama tahu kita punya 5 orang teman yang namanya Agus semua gitu. Nah, ketika kita menambahkan naat untuk kata Agus, untuk nama Agus, maka fungsi naat ini untuk taudih, menjelaskan siapakah Agus yang kita maksud. Apakah Agus 1, Agus 2, ataukah Agus 5. Contohnya adalah Ja'a Zaidun al-alim. Telah datang Zaid yang berilmu. Maka al-alim di sini itu mengeliminasi Zaid yang lain. Agus yang lain. Pokoknya Agus yang kita maksud adalah Agus yang berilmu. Baik. Ini adalah dua fungsi utama daripada na'at. Takhsis kalau dia man'utnya nakiroh, tawdih kalau dia man'utnya ma'rifat. Ilahuna, mafhum ikhwah? Jelas ya? Baik. Sekarang kita akan masuk ke fungsi tambahan daripada na'at. Nah, situasinya adalah apabila antara mutakalim dan mukhatab itu juga sama-sama sudah mengetahui siapa yang sedang dibicarakan. Atau tidak ada ishtirok, tidak ada kemungkinan samaan nama dalam beberapa tokoh atau beberapa person, beberapa sosok. Jadi ketika membicarakan satu nama itu pasti kita semua paham siapa yang dimaksud. Nah, oleh karena itu ketika kita menambahkan naat untuk salah satu nama yang sudah kita ketahui bersama, kita pahami bersama, maka faedah dari naat ini itu bisa jadi adalah faedah tambahan. Di antara faedah tambahan adalah waqad yakunu limujarradil madhi. Di antara faedah tambahan untuk naat itu semata-mata untuk madah atau pujian. Contohnya adalah firman Allah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, naatnya yang mana? Yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau kita sebut Bismillah, tentu kita sudah paham lafzul jalalah Allah itu hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebetulnya kita nggak perlu memberikan naat untuk menghilangkan atau mengetahui siapa yang dimaksud. Karena Allah itu tidak ada sekutu satupun bagi dirinya. Sehingga tujuan dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu untuk madah, untuk pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya Iwa sampai sini? Kemudian tujuan tambahan dari naat yang kedua adalah au limujarradid dzam, semata-mata untuk mencela atau merendahkan, menghinakan. Nahwu contohnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, asyaiton tentu kita sudah paham. Setan itu ya iblis misalkan.
Nah, ar-rajim di sini ada naat. Walaupun tanpa ar-rajim, syaitan itu kita sudah sama-sama tahu. Ketika kita ta'awudz, maka syaitan yang dimaksud adalah kita tahu. Maka ar-rajim, tambahan naat di sini adalah untuk azam, celaan bagi si syaitan ini. Yaitu orang makhluk yang terkutuk. Kemudian fungsi tambahan yang ketiga untuk tarahum, untuk mengharapkan belas kasihan. Contohnya dalam doa, Allahumma arham abdakal miskina. Ya Allah, rahmatilah hambamu yang kasihan ini, yang menyedihkan ini. Di sini al-miskin naat untuk abdaka. Abdaka ini diidofahkan kepada domir mutasil, domir. Intinya kepada domir. Dan dia tentu pasti menjadi ma'rifat. Oleh karena itu al-miskin di sini tujuannya untuk mengharapkan belas kasihan. Allahumma arham abdakal miskin. Ya Allah, kasihanilah hambamu yang menyedihkan atau butuh bantuan ini. Nah, dan yang terakhir adalah aulit taukid, atau untuk taukid penegasan nahu tilka asyaratun kamilah. Itulah 10 hari yang sempurna. 7 tambah 3, 10. Ya, kalau sebetulnya tanpa kamilah itu asyara itu sudah mencakup kata sempurna. 7 tambah 3 itu 10, berarti sudah sempurna. Tapi di situ ditambahkan naat kamilah itu sebagai fungsinya untuk taukid. Benar-benar sempurna tanggung jawabnya untuk berpuasa. Baik. Contohnya misalkan dalam maf'ul mutlak li bayani adadihi. Darabtuhu darbatan wahidatan misalkan. Darabtuhu darbatan wahidatan. Saya memukulnya sekali pukul. Nah, wahidatan ini kan dia menjelaskan naat untuk darbatan. Naat untuk darbatan. Padahal darbatan itu adalah wazan isim marroh. Wazan isim marroh yaitu isim yang bermakna satu kali. Tanpa disebut wahidatan pun, maka darbatan sudah bermakna satu kali. Tapi kita sebutkan wahidatan dalam rangka at-taukid, menguatkan makna. Baik. Ilahuna, sampai sini ikhwah pelajaran kita malam hari ini. Nah, sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditanya. Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini ya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita habisi pembahasan tentang naat dan masuk ke bab atau. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Apabila ada kesalahan dari ana mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.